Pada tutorial ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan constraint. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada objek cube yang ada di panel 3D view. Lalu pada panel button window, kita akan beri warna, kita klik tombol shading, klik petak warna yang ada di sebelah tombol call, kita pilih warna merah. Lalu kita buka panel transform properties. Kita perbesar. Kita ganti nama cube menjadi kotak 1. Dan kita ubah parameter size Y menjadi 2. Lalu karena kita akan membuat animasi, kita harus reset atau apply parameter size. Jadi kita klik menu objek, clear apply, apply size rotation. Kita klik perintah apply size and rotation sehingga parameter size nilainya di reset menjadi 1. Kita akan membuat objek baru. Pastikan saat ini kita berada pada pandangan atas, dan saat ini kita berada pada objek mode. Klik menu add, mesh, cube. Kita membuat kubus baru. Kita beralih ke objek mode. Kita ganti nama cube menjadi kotak 2. Kita letakkan pada log Y 6. Dan kita ganti parameter size Y menjadi 2. Dan kita akan reset atau apply parameter size. Jadi kita klik menu objek, clear apply, apply size rotation. Kita klik perintah apply size and rotation. Lalu kita akan beri warna objek kotak 2 ini. Pada panel button window kita klik tombol shading. Karena objek kotak 2 belum memiliki material, maka pada panel material kita bisa klik tombol add new. Lalu kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Lalu kita pilih warna biru. Saat ini jika kita gunakan rotate manipulator, kita bisa putar objek kotak 1 dan kotak 2 ini dengan bebas. Dengan menggunakan rotate manipulator, kita lihat parameter rotate berubah. Kita bisa seleksi objek kotak 1. Kita juga bisa putar dengan bebas. Kita akan membuat animasi untuk objek kotak 1. Kita akan siapkan 100 frame animasi. Lalu kita mulai pada frame 1. Kita seleksi objek kotak 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Karena kita akan membuat animasi untuk perputaran, ya. Kita klik rot. Ini di panel Epoch Curve Editor akan muncul 3 channel, rot X, rot Y, dan rot Z. Kita beralih ke frame 5. Pada parameter rot Z, kita ganti nilainya menjadi 15. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Ini adalah bentuk kurva animasi rotasi untuk objek kotak 1. Ya, kita akan gunakan extend mode untuk membuat animasi yang menerus. Kita klik channel rot Z. Kita seleksi kurva untuk rot Z. Klik tombol kanan mouse pada kurva. Lalu kita klik menu curve, edit selected. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga kedua keyframe berubah warna menjadi kuning. Klik menu point, handle type, kita pilih vektor. Setelah bentuk kurva menjadi lurus, kita klik menu point, extend mode, extrapolation. Ya. Ini jika kita play animasi, objek kotak 1 akan berputar terus menerus dari frame 1 sampai frame 100. Ya, saat ini objek kotak 2 juga masih bisa berputar dengan bebas. Kita tidak akan membuat keyframe untuk objek kotak 2. Kali ini kita akan belajar penggunaan
constraint copy rotation. Seperti namanya, constraint copy rotation digunakan untuk menyalin informasi rotasi dari sebuah objek yang disediakan target ke objek yang kita beri constraint. Kita akan berikan constraint copy rotation pada objek kotak 2. Jadi kita seleksi objek kotak 2. Pada panel button window kita klik tombol objek. Kita bisa minimize panel-panel yang ada. Lalu pada panel constraint kita klik tombol add constraint. Kita pilih copy rotation. Ini adalah panel constraint copy rotation. Jika kita lihat jauh lebih sederhana dibanding panel constraint floor yang kemarin kita pelajari. Untuk petak target kita akan masukkan objek kotak 1. Jadi kita klik petak target, lalu kita ketik nama kotak 1. Dan untuk constraint copy rotation ini kita akan batasi pada sumbu Z. Jadi kita akan matikan sumbu X dan Y. Ya, setelah kita tambahkan constraint copy rotation, ini objek kotak 2 tidak bisa kita putar lagi dengan bebas. Saat kita putar, kita lihat parameter rotate dari objek kotak 2 berubah, tapi objek kotak 2 sendiri tidak bisa berputar. Karena saat ini informasi perputaran objek kotak 2 sudah menyalin informasi perputaran dari objek kotak 1. Jika saat ini kita play animasi, kita lihat objek kotak 2 ikut berputar mengikuti objek kotak 1, meskipun parameter rotate dari objek kotak 2 tidak berubah. Ya, ini adalah penggunaan constraint copy rotation. Objek yang kita beri constraint bisa kita gandakan dengan tetap membawa informasi constraint yang sudah kita berikan. Jadi, misal kita akan gandakan objek kotak 2 yang sudah diberi constraint copy rotation. Kita seleksi objek kotak 2, lalu kita klik menu objek, duplicate, kita geser. Setelah salinannya muncul, kita bisa tekan tombol escape. Kita ganti nama kotak 2.001 menjadi kotak 3. Lalu kita letakkan pada logX 7. Kita bisa gandakan sekali lagi. Kita klik menu objek, duplicate, kita geser. Setelah muncul salinan, kita bisa tekan tombol escape. Kita ganti nama kotak 3.001 menjadi kotak 4. Dan ini kita letakkan pada log Y0. Jadi sekarang kita memiliki 3 salinan dari objek kotak 2. Dan ketiganya, jika kita perhatikan, masing-masing memiliki constraint copy rotation dengan target objek kotak 1. Kita juga bisa lihat secara visual pada panel 3D view dari objek kotak 1 ke objek kotak 2, ke objek kotak 3, dan ke objek kotak 4. Terlihat ada garis biru putus-putus sangat tipis yang menunjukkan adanya hubungan antara keempat objek. Jika kita play animasi, kita lihat keempat objek berputar bersamaan. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah untuk membuat animasi. Misal kita membuat animasi deretan kincir angin, misal pembangkit listrik tenaga angin, kita cukup membuat animasi pada salah satu kincir, dan secara otomatis kincir lain yang menggunakan constraint copy rotation bisa ikut berputar mengikuti kincir pertama yang kita buat keyframe animasinya. Dengan cara seperti ini kita juga akan lebih mudah mengendalikan kecepatan perputaran sebuah objek, karena kita hanya perlu mengatur kecepatan animasi pada sebuah objek. Misal di sini kita anggap kecepatan objek kotak 1 terlalu rendah dan keempat objek terlalu rendah, kita bisa ubah. Kita seleksi objek kotak 1 pada panel Epocraft Editor. Kita bisa seleksi keyframe kedua yang ada di frame 5. Kita bisa buka panel Transform Properties di panel Epocraft Editor. Kita perbesar.
Lalu kita ganti parameter vertex Y dari 1,5 atau 15 derajat. Kita bisa naikkan jadi 4,5 atau 45 derajat. Dan saat kita play animasi, kita lihat keempat kotak berputar lebih cepat. Atau kita ingin membuat animasi keempat kotak berputar ke arah yang berlawanan, kita cukup mengubah nilai vertex Y dari 4,5 menjadi negatif 4,5. Dan saat kita play animasi, keempat kotak berputar ke arah yang berlawanan. Ya, kita juga bisa menggunakan cara ini untuk membuat animasi roda kendaraan. Misal kita membuat animasi mobil atau truk yang memiliki 4 roda atau 6 roda atau 10 roda. Kalau dengan cara tradisional, kita harus membuat keyframe untuk masing-masing roda satu demi satu. Sehingga kalau di saat di tengah-tengah pembuatan animasi kita harus mengubah kecepatan roda, kecepatan putar roda, kita harus memperbaiki keyframe untuk masing-masing roda satu demi satu. Tapi dengan menggunakan constraint copy rotation seperti ini, kita cukup membuat animasi pada salah satu roda, dan roda-roda sisanya akan mengikuti perputaran dari roda yang kita jadikan sebagai target secara otomatis. Sehingga kalau nanti di tengah-tengah pembuatan animasi kita harus mengubah kecepatan putar seluruh roda, kita cukup memperbaiki roda yang kita beri keyframe saja. Dan dengan menggunakan constraint copy rotation ini, secara otomatis semua roda yang lain kecepatannya akan mengikuti. Jadi akan membuat proses pembuatan animasi jauh lebih sederhana. Sama seperti pada constraint floor, pada constraint copy rotation, di sini juga terdapat parameter influence yang bisa kita animasikan. Kita bisa buat keempat objek ini mengikuti perputaran target, tapi juga bisa kita buat di tengah animasi perputarannya tidak mengikuti target lagi dengan mengatur parameter influence. Kita akan tutup dulu panel transform properties yang ada di panel Epocurve Editor. Kita seleksi objek kotak 3. Lalu kita akan coba menggunakan animasi pada parameter influence. Kita beralih ke frame 25. Di frame 25, kita klik tombol key pada parameter influence, sehingga di panel Epocurve Editor muncul channel influence. Lalu kita ke frame 50. Kita turunkan influence menjadi 0. Kita klik tombol key, sehingga pada panel Epocurve Editor terbentuk kurva untuk influence dari 1 menjadi 0. Saat ini jika kita play animasi, kita akan lihat objek kotak 3 di awal mengikuti perputaran objek kotak 1, namun kemudian melambat dan akhirnya berhenti. Sementara yang kotak yang lain berputar, kotak 3 tidak berputar lagi. Ya, kita juga bisa buat perputaran objek kotak 3 mengikuti kotak yang lain lagi. Kita akan coba pastikan saat ini kita berada pada objek mode, dan pastikan saat ini kita menggunakan pandangan atas. Kita klik menu Add, Mesh, Cube. Kita buat kotak baru. Kita beralih ke objek mode. Kita ganti nama cube menjadi kotak 5. Kita letakkan pada log X 14, dan untuk log Y kita ubah nilainya menjadi 2. Kita juga harus apply parameter size supaya nilainya kembali menjadi 1, karena kita akan membuat animasi. Kita klik menu object, clear apply size rotation. Kita klik menu apply size and rotation, pastikan parameter size nilainya kembali menjadi 1.
Kita akan membuat animasi untuk objek kotak 5. Kita mulai dengan frame 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Lalu kita beralih ke frame 10. Kali ini pada frame 10 untuk parameter rot Z kita isi nilainya menjadi 30. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Dan kita juga akan membuat kurva dengan menggunakan extend mode. Kita seleksi objek kotak 5 pada panel Epoch Curve Editor, kita klik channel rot Z. Kita seleksi kurva rot Z. Kita klik menu curve, edit selected. Tekan tombol A beberapa kali hingga seluruh keyframe berubah warna menjadi kuning. Klik menu point, handle type, kita pilih vektor. Dan kita akan gunakan extend mode. Kita klik menu point, extend mode, extrapolation. Ya. Kita play animasi. Ya, jadi saat ini keempat kotak berputar ke arah kanan, ke arah perputaran jarum jam. Tapi objek kotak 5 berputar ke kiri, berlawanan arah dengan jarum jam. Kita akan gunakan objek kotak 5 sebagai target baru untuk objek kotak 3. Jadi kita seleksi objek kotak 3, kita klik tombol add constraint, copy rotation, dan di sini kita gunakan target sebagai target adalah kotak 5. Kita turunkan parameter influence jadi 0. Tadi kita membuat keyframe untuk influence dari objek kotak 3 pada frame 25. Kita bisa lihat dengan mengklik tombol show yang ada di sebelah parameter influence untuk target kotak 1 ya. Jadi di panel Epoch Curve Editor kita bisa lihat ini bentuk kurvanya dari frame 25 ke frame 50 ya. Kita akan buat dari frame 60, dari frame 50 ke frame 75. Objek kotak 3 akan berganti arah mengikuti objek kotak 5. Jadi kita mulai dengan frame 50. Kita klik tombol key untuk objek untuk influence kotak 5 dari 0. Kita klik tombol key. Lalu kita ke frame 75. Di frame 75 kita naikkan parameter influence menjadi 1. Kita klik tombol key, dan jika kita play animasi hasilnya seperti ini. Jadi objek kotak 3 di awal mengikuti perputaran objek kotak 1, tapi kemudian berganti mengikuti perputaran objek kotak 5. Ya, dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah untuk membuat animasi objek-objek yang berputar bersamaan seperti kincir angin, roda kendaraan, atau baling-baling helikopter. Dan kita bisa atur perputarannya dengan bebas mengikuti satu objek dan objek yang lain. Jadi demikian penggunaan constraint copy rotation pada objek. Terima kasih, semoga bermanfaat.